Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Citra. Saya akan membahas tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Jadi, sistem perekonomian yang ada di Indonesia begitu banyak, sehingga perlu adanya kebijakan. Apabila suatu kegiatan usaha ekonomi yang kita lakukan, tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Perekonomian suatu negara ada pembagian dua sistem, perekonomian tertutup dan terbuka. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Dalam membahas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran perekonomian, suatu negara dapat digolongkan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Anjani akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup. Perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Perekonomian tiga sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Pada bagian ini akan dibahas perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasanya disebut dengan investasi. Perekonomian dua sektor sering disebut dengan perekonomian tertutup sederhana yang merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sedangkan perekonomian tertutup menurut Rex Soprayitno, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Anita Rahmawati, yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Pada perekonomian dua sektor, kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada perusahaan seperti tanah, modal, dan tenaga atau keahlian. Secara sederhana, rumus keseimbangan perekonomian dua sektor yang dikemukakan oleh Huda et al. Yang dikutip dari bukunya Anita Rahmawati dapat ditulis dengan persamaan Y sama dengan C plus I. Hal ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi Y, output yang dijual C plus I. Dan apabila sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung, maka akan muncul persamaan Y sama dengan C plus S. Kedua persamaan tersebut dapat digabungkan menjadi C plus I sama dengan C plus S. Persamaan ini mencerminkan komponen penerimaan C plus S sama dengan komponen pengeluaran C plus I. Untuk melihat hubungan antara tabungan dan investasi dapat dirumuskan kembali dengan mengurangkan konsumsi dari setiap sisi persamaan sehingga diperoleh I sama dengan Y dikurangi C sama dengan S. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian sederhana, tabungan identik dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Rasio merubah pengeluaran konsumsi dengan pengeluaran
Dengan perubahan pendapatan MPC lebih besar 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkatkan seiring dengan meningkatkan tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Pembahasan fungsi konsumsi dalam pendekatan ekonomi Islam banyak dilakukan para ahli ekonomi Islam. Pada bagian ini akan dibahas beberapa pandangan diantaranya yang terkait dengan fungsi konsumsi. Pandangan fahimkan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Mengacu pada pandangan Keynes yang menyatakan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, maka akan membagi tingkat pendapatan masyarakat tersebut atas 1. Pendapatan yang berada di atas nisab, angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat, yang dinotasikan dengan YU atau golongan kaya. Dan 2. Pendapatan yang berada di bawah nisab, yang dinotasikan dengan YL atau golongan miskin. Pandangan Medwelly tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam mengembangkan fungsi konsumsi dalam perspektif Islam, Medwelly menggunakan beberapa pendekatan hipotesis teori yang dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. 1. Hipotesis pendapatan mutlak. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan zat konsumsi, disposable income, pada periode tersebut. 2. Hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis pendapatan menyatakan konsumsi sekarang saja ditentukan pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang, YS, tetapi juga pendapatan sebelumnya, pendapatan masa puncak atau YP. Ketiga, pendapatan Munawar Iqbal tentang konsumsi. Iqbal dalam catatannya zakat, moderation, and aggregate consumption in an Islamic economy 1985 mengulas beberapa tulisan dalam wilayah yang tidak menyajikan teori konsumsi Islam. Iqbal bergabung dengan penulis-penulis saat ini pada sudut pandang bahwa pengaruh pada konsumsi yang dikeluarkan pada jalan Allah, termasuk zakat, menjadi ketentuan Islam tentang hidup yang tidak berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Septi Alam Syah Ahmad. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Bentuk pengeluaran investasi. Investasi tetap bisnis. 1. Yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Investasi residensial, yaitu pengeluaran mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, bangunan lainnya. Yang ketiga, investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang lain yang belum diproses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Perbedaan dengan pendekatan ekonomi konvensional karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Kesimpulan, perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian 2 sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, konsumen. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk
untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.